Apa jadinya jika dunia menilai seseorang hanya dari warna kulitnya? Inilah kisah Sakinah, gadis kecil yang tersiksa karena gelap, dikucilkan bahkan di rumahnya sendiri. Tetapi satu pria melihat cahaya sejati dalam jiwanya. Bagaimana Sakinah mengubah hidupnya dari hinaan menjadi kemuliaan? Tonton terus untuk mengetahui perjalanan luar biasa ini. Di sebuah kampung tua di kota, ada sebuah rumah yang sangat tua. Plester di dindingnya sudah terkelupas di beberapa tempat, dan di dalam keempat dinding itu, dunia kecil Sakinah tersimpan. Sakinah baru berusia 7 tahun, tetapi matanya menyimpan kesedihan seperti telah melihat duka selama berabad-abad. Kesalahannya hanyalah kulitnya yang gelap. Ibunya sangat menyayangi Sakinah sejak lahir, dan itu menjadi bahan celaan bagi Sakinah. Para wanita di kampung, bahkan anggota keluarganya sendiri, selalu berkata, "Anak ini sudah lahir, tapi ibunya seakan dimakan olehnya. Sial, gelap sekali." Bapak Ahmad adalah pria yang sangat baik dan sederhana. Dia bekerja di kantor pemerintah dengan jabatan kecil. Setelah istrinya meninggal, untuk mengurus rumah dan membesarkan Sakinah, ia menikah lagi dengan Rania. Awalnya, Rania menunjukkan sedikit kasih sayang pada Sakinah. Namun ketika Rania memiliki 2 putri, Anissa dan Laila, sikapnya berubah total. Lihatlah keajaiban alam. Kedua putri Rania cantik seperti bulan, berkulit cerah, mata biru, dan rambut pirang. Sekarang, di satu rumah, ada kegelapan dan cahaya yang hidup berdampingan. Sakinah tinggal di sudut rumah, kulitnya gelap seperti arang, sementara Anissa dan Laila berlarian di seluruh rumah seperti kutu-kupu. Sejak kecil, Sakinah sudah terbiasa mendengar kata-kata ini. "Hei, si gelap, mundur, kenapa muncul di sini?" Setiap kali ada tamu, Rania menyembunyikan Sakinah di dapur dan menampilkan kedua putrinya yang cantik. Jika Sakinah terlihat, tamu bertanya, "Siapa dia? Anak pembantu?" Sakinah merasa hatinya hancur mendengar itu. Bapak Ahmad hanya diam, terkadang menepuk kepala Sakinah diam-diam dan berkata, "Nak, jangan kecil hati. Allah selalu melihat." Hari-hari berlalu. Anissa dan Laila pergi ke sekolah, kuliah, memakai pakaian modis, dan bermain dengan teman-temannya. Namun Sakinah bahkan dilarang melewati ambang pintu rumah. Rania menjadikan Sakinah seperti pembantu rumah. Sebelum matahari terbit, Sakinah sudah bangun, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan mencuci piring. Imbalannya hanya roti kering dan cercaan. Rania selalu berteriak, "Hei si gelap, teh belum siap? Hei sial, kamu terlalu banyak garam lagi di sayur?" Sakinah diam, menyeka air matanya di hijab hitamnya. Merasa bahwa menjadi gelap adalah dosa yang harus dia bayar. Anissa dan Laila mengikuti jejak ibunya. Mereka tidak menganggap Sakinah sebagai kakak. Saat harus pergi ke kuliah, mereka memerintah Sakinah, Sakinah, poleskan sepatuku." Dan ketika teman-temannya datang ke rumah, mereka mengejek Sakinah. "Lihat, mesin tua di rumah kita ini tidak pernah lelah." Semua gadis tertawa dan hati Sakinah hancur. Sakinah menemukan teman sejati dalam kesendiriannya, Allah. Setiap kali memiliki sedikit waktu dari pekerjaan rumah, dia berwudu dan membaca Al-Quran. Suaranya, meski berbeda dari kulit gelap, begitu penuh rasa sakit dan kelembutan, sehingga membuat bulu kuduk siapapun merinding saat mendengarnya. Tapi sayangnya, keluarganya tak punya mata untuk melihat kelebihan itu. Mereka hanya melihat kulitnya. Rania selalu berkata, "Baca Al-Quran tidak akan membuatmu putih. Tak ada yang mau menikahimu. Orang akan takut melihat wajahmu." Kabar tentang pernikahan Sakinah mulai beredar di kampung. Bapak Ahmad sangat khawatir. Ia ingin anaknya memiliki rumah tangga yang baik. Ia mencari jodoh untuk Sakinah di banyak tempat, tapi selalu ditolak karena kulitnya gelap. Suatu kali, calon pengantin datang untuk melihat Sakinah.
Rania bersikeras, "Jangan bawa Sakinah di depan tamu. Mereka akan lari." Namun Papa Ahmad bersikeras, "Tidak, aku tidak akan menyembunyikan putriku." Hari itu tak akan pernah dilupakan Sakinah. Dia disiapkan dengan pakaian sederhana. Tamu datang, seorang pria bersama orang tuanya dan saudara perempuannya. Mereka pertama melihat Anissa dan Laila yang cantik bersinar. Ibu pria itu menunjuk ke Anissa. "Apakah ini gadis yang dimaksud?" "Bukan, ini putri bungsuku. Putri sulung, Sakinah yang saya maksud," jawab Bapak Ahmad. Ketika Sakinah masuk membawa nampan teh, suasana hening. Begitu mereka melihat wajahnya, ibu calon memonyongkan bibir, sang pria bahkan menolak memegang cangkir teh. Ibu calon berkata di depan semua, "Pak, Anda menipu kami. Tidak diberitahu bahwa gadis ini begitu gelap. Dalam keluarga kami, belum pernah lahir anak sehitam ini. Jika putra saya menikahinya, orang akan berkata apa? Kami mencari bidadari, tapi Anda bawa arang." Bapak Ahmad berlutut berkata, "Bunda, kulitnya gelap, tapi akhlaknya sangat baik." Namun mereka tetap pergi tanpa meminum teh, meninggalkan Sakinah dengan tatapan penuh hina. Setelah mereka pergi, Rania mengamuk, "Aku bilang jangan bawa dia keluar. Sekarang kehormatanku hancur. Pergi, hilang dari hadapanku." Sakinah menangis di kamarnya, menutup pintu dan melihat cermin. Ia menggaruk pipinya, menatap matanya, dan menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, mengapa Engkau menciptakanku seperti ini? Apa aku tak punya hati? Apa aku tak berhak bahagia? Mengapa mereka tak menganggapku manusia?" Malam itu, Sakinah hanya duduk berdoa, "Ya Tuhanku, ambil aku atau ubah nasibku. Bebaskan aku dari hidup penuh hina ini. Aku tak punya siapa-siapa selainmu. Jangan Engkau menolakku." Saat itu, Sakinah merasakan ketenangan yang aneh. Seakan ada suara berkata, "Bersabarlah, hambaku. Ujianmu berat, tapi ganjarannya akan sangat besar." Hari-hari berlalu. Anissa dan Laila mendapat banyak calon suami dari keluarga kaya. Rania sangat senang. Namun Sakinah tetap tersembunyi di sudut rumah. Dan Bapak Ahmad mulai kehilangan harapan. Ia merasa Sakinah mungkin akan menua di rumah itu selamanya. Kemudian, kabar besar tersebar di kampung. Ternyata anak seorang saudagar terkaya di kota, yang memiliki bisnis besar di London, kembali ke tanah air untuk menikah. Nama sang ayah, Haji Sulaiman, dan putranya, Samir. Konon Samir sangat tampan dan kaya. Sampai putri wazir pun rela antre untuknya. Haji Sulaiman dan keluarganya mencari seorang gadis yang rumah tangga dan religius. Rania mendengar berita itu dan bergembira. Ia yakin jika putrinya, Anissa atau Laila menikah dengan Samir, mereka akan menjadi kaya raya. Rania segera mengirim pesan melalui perantara ke rumah Haji Sulaiman, berharap calon menantu melihat kecantikan putrinya. Haji Sulaiman membalas, mereka akan datang untuk melihat gadis itu. Rania sangat senang, memulai persiapan besar di rumah. Anissa dan Laila dibawa ke salon agar lebih bersinar. Menu makanan istimewa disiapkan. Tentu saja, beban semua persiapan itu jatuh pada Sakinah. Rania memperingatkan, "Kalau kau muncul di hadapan tamu, kau akan di dapur. Semua makanan harus dikirim dari sana, dan pastikan rasanya luar biasa. Jika ada yang kurang, kulitmu akan kucabik-cabik." Sakinah menunduk. Hatinya memendam sedikit harapan. Siapa tahu ada yang juga melihatnya. Namun ia segera menyingkirkan pikiran itu. Takdirnya hanyalah api tungku dan aroma rempah-rempah. Hari yang ditunggu pun tiba. Haji Sulaiman, istrinya, dan Samir datang ke kampung dengan 3 mobil mewah. Seluruh kampung naik ke atap untuk melihat kedatangan mereka. Samir yang baru pulang dari London memakai kurta pajama sederhana dengan jenggot tipis sesuai sunnah. Ia terlihat begitu bersinar
sehingga mata semua orang tak bisa lepas dari dirinya. Rania dan Bapak Ahmad menyambut mereka dengan megah. Anissa dan Laila dipersiapkan seperti putri peri. Ibu Samir memeriksa kedua gadis itu dan memuji. Masya Allah, anak-anak ini sangat manis. Rania berbusa-busa bahagia. Ia mulai menjelaskan kelebihan Anissa. Anissa bersekolah di English Medium. Ia memahami dunia modern dan akan cocok dengan putra Anda di London. Namun Samir tetap diam. Matanya mencari sesuatu yang lain. Saat makan dimulai, aroma biryani, korma, kebab, dan hidangan kerajaan memenuhi ruangan. Samir mengambil suapan pertama biryani dan terhenti. Ia menatap ibunya yang matanya berbinar. Rasa makanannya luar biasa. Bahkan lebih lezat daripada hotel-hotel mewah yang pernah ia coba. Samir bertanya kepada Bapak Ahmad, "Siapa yang memasak ini?" Ini dibuat oleh putri saya, Anissa. Dia sangat menyukai memasak." Samir menatap Anissa dan bertanya, "Apakah benar kamu yang memasak ini? Bumbu apa saja yang dipakai?" Anissa gugup. Ia bahkan tak tahu bumbu apa yang digunakan dalam biryani. Ia terbata-bata. Itu ibuku yang memberitahu bumbu-bumbunya." Samir yang memahami kebohongan itu berkata dengan lembut tapi tegas, "Lihat Bu, aku tinggal di London, tapi aku bisa menilai seseorang. Tangan yang membuat masakan ini bukan hanya memiliki keterampilan, tapi juga kesabaran dan cinta yang besar." Ruangan menjadi hening. Keringat Rania menetes. Bapak Ahmad memberanikan diri jujur. "Anak ibu benar. Yang memasak hidangan ini adalah putri sulung saya, Sakinah." Samir tersenyum. "Aku ingin bertemu dengannya." Rania tergopoh-gopoh menolak. "Tidak, dia pemalu dan bukan untuk putra Anda. Jangan panggil dia ke depan tamu." Namun Samir mengangkat tangan menghentikan Rania. Bapak Ahmad masuk ke dapur. Sakinah yang sedang mengumpulkan piring dengan pakaian kotor dan wajah ternoda abu arang kaget. "Ambil napas nak, mereka memanggilmu," kata Bapak Ahmad. Sakinah melangkah keluar dengan hati-hati. Kulitnya gelap, pakaian sederhana, terlihat lelah di depan Anissa dan Laila. Rania berpaling, yakin hubungan ini hilang. Ibu Samir menatap Sakinah dengan seksama. Kemudian berkata, "Nak, angkat kepalamu." Sakinah menatap dengan malu. Matanya yang besar dan gelap memancarkan daya tarik aneh, suci, yang tak bisa disembunyikan oleh makeup Anissa dan Laila. Samir melihat Sakinah, dan semua orang menahan napas. Rania siap menghadapi penghinaan. Namun Samir berkata dengan yakin, "Bu, aku sudah menemukan pendamping hidupku. Aku akan menikahinya." Sejenak waktu terasa berhenti. Rania tak percaya, merasa salah dengar. Apakah putranya benar-benar memilih si gelap? Samir tersenyum. "Yang Anda anggap arang, bagiku adalah permata. Di London aku melihat banyak kulit putih dan wajah bermake up. Tapi aku mencari istri dengan cahaya di jiwanya. Saat aku masuk, aku melihat seorang gadis membaca Al-Quran. Suaranya menyentuh hatiku, dan masakan ini mengandung rasa pengabdian dan cinta. Aku melihat malu dan kesopanan yang jarang ditemukan." Samir menambahkan, "Cantik akan pudar seiring waktu, tapi akhlak tetap abadi. Aku tak ingin istri hanya pajangan. Aku ingin seseorang yang bisa membuat rumahku surga." Sakinah menangis bahagia. Air matanya menetes. Bapak Ahmad pun meneteskan air mata kebahagiaan. Rania dan kedua putrinya terpukul. Anissa menginjak-injak kakinya dengan marah. "Bagaimana bisa? Dia menolak kami dan memilih si gelap ini." Keputusan Samir tak tergoyahkan. Haji Sulaiman pun menyetujui pilihan putranya. Pernikahan pun ditetapkan. Rania masih mencoba menghalangi, menyebarkan gosip bahwa Sakinah sial. Namun Samir tak peduli.
Ia tahu semua itu hanyalah tipu daya mereka yang iri. Saat hari pernikahan, Sakinah didandani. Rania tidak memberinya perhiasan istimewa, tapi perhiasan dari rumah Haji Sulaiman tampak seperti untuk seorang ratu. Sakinah mengenakan kebaya merah dan kalung berlian. Kulit gelapnya pun bersinar. Pernikahan berlangsung mewah, membuat semua orang yang sebelumnya mengejeknya terpana. Rania dan putrinya menelan rasa iri mereka. Sakinah, yang dulu disembunyikan di dapur, kini pergi sebagai ratu. Samir memeluk Sakinah, berjanji akan memberinya segala kehormatan dunia. Di rumah mewah mereka, Samir melepaskan veil Sakinah, meyakinkan bahwa dia adalah ketenangan hidupnya. Satu momen penuh cinta ini menyembuhkan luka bertahun-tahun Sakinah. Waktu berubah, Sakinah menjadi ratu penuh percaya diri, membantu bisnis Samir. Sementara keluarga Rania menanggung kesedihan. Kedua putrinya gagal menikah, dan Bapak Ahmad membutuhkan dana operasi yang besar. Dalam keputusasaan, Rania datang ke kantor Samir untuk meminta bantuan. Sakinah melupakan kepahitan masa lalu, memeluk Rania. Sakinah tidak hanya membiayai operasi Bapak Ahmad, tapi juga menata kembali saudara tirinya. Sakinah membuktikan dengan perbuatan baiknya, keindahan hati lebih berarti daripada warna kulit. Kesabaran selalu manis, dan orang yang percaya kepada Allah tak pernah menanggung kekalahan. Setelah pernikahan, hidup Sakinah dan Samir berubah total. Sakinah, yang dulu selalu dikucilkan karena kulit gelapnya, kini menjadi ratu yang percaya diri dan dihormati. Ia membantu Samir dalam bisnis keluarga, menata rumah, dan merawat orang-orang di sekitarnya dengan penuh kasih sayang. Rania dan kedua putrinya mengalami kehancuran. Rencana mereka untuk menikahkan Anissa dan Laila dengan pria kaya gagal total. Mereka menyadari bahwa kecantikan fisik dan tipu daya tidaklah cukup untuk memenangkan hati orang yang bijaksana. Bapak Ahmad, yang dulu khawatir tentang masa depan Sakinah, kini penuh rasa syukur. Berkat putrinya, ia mendapatkan perawatan medis terbaik dan hidupnya aman. Sakinah bahkan membangun kembali hubungan dengan saudara tirinya, menolong mereka tanpa dendam, menunjukkan bahwa hati yang mulia jauh lebih berharga daripada warna kulit. Sakinah membuktikan bahwa kesabaran dan iman akan selalu membuahkan hasil yang manis. Orang yang percaya kepada Allah tidak akan pernah kalah dalam ujian hidup. Dari pengalaman hidupnya, Sakinah belajar bahwa keindahan sejati bukanlah pada wajah atau warna kulit, tetapi pada akhlak, kesabaran, dan kasih sayang. Samir pun sangat bahagia dengan istrinya. Ia menyadari bahwa memilih pasangan berdasarkan jiwa dan hati akan membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada sekedar penampilan. Rumah mereka menjadi surga kecil, penuh cinta dan ketenangan. Kisah Sakinah menjadi inspirasi bagi banyak orang di kampung itu. Orang-orang mulai memahami bahwa menghina atau menilai seseorang dari warna kulitnya adalah kesalahan besar. Mereka belajar bahwa keindahan hati dan kebaikan selalu lebih berharga daripada penampilan. Dan sejak hari itu, Sakinah hidup bahagia, dihormati, dan dicintai. Ia membuktikan bahwa kesabaran, iman, dan kebaikan hati akan selalu menang.